Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Tatasani dengan NIM 72114191107 akan mempresentasikan bab 2 dari SIM, Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Pada slide ini terdapat bagan yang merupakan model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Aliran sumber daya fisik sendiri digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. Sumber daya fisik meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Untuk pegawai dipekerjakan oleh perusahaan, kemudian diubah ke keahlian yang lebih tinggi melalui pelatihan, kemudian pada akhirnya akan meninggalkan perusahaan. Bahan baku memasuki perusahaan dan keluar dalam bentuk output sebagai barang jadi dan dijual kepada konsumen. Mesin dibeli, digunakan, dan pada akhirnya dijual atau ditukar tambahkan dengan mesin yang baru. Uang memasuki perusahaan dalam bentuk pinjaman, modal investasi, dan hasil penjualan, lalu diubah menjadi return investasi, pengembalian pinjaman, dan pajak pemerintah. Sedangkan untuk aliran sumber daya virtual sendiri merupakan aliran menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Sumber daya virtual meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Feedback loop terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, kemudian diproses pada pemroses informasi yang akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi tersebut kemudian akan diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan yang akan dipandu oleh standar-standar kinerja dari perusahaan. Perusahaan di dalam lingkungannya, terdapat 8 unsur dari lingkungan. Yang pertama ada pelanggan atau customer, merupakan individu yang membeli barang atau jasa. Yang kedua ada pemasok atau supplier, penyedia bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga ada pesaing atau kompetitor, semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di pasar. Yang keempat ada pemegang saham atau stakeholders, orang-orang yang menginvestasikan uangnya pada perusahaan. Yang kelima ada serikat pekerja atau labor union, merupakan organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil. Yang keenam ada masyarakat global atau global community. Perusahaan menunjukkan tanggung jawab kepada masyarakat pada wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Yang ketujuh ada pemerintah atau government, organisasi negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur maupun memberikan bantuan dalam bentuk informasi, pembelian, dan dana. Yang kedelapan ada masyarakat keuangan atau financial community, institusi yang memberikan pinjaman seperti bank. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran-aliran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran-aliran yang umum terjadi. Contohnya, aliran barang kepada pelanggan dan aliran bahan baku dari pemasok. Yang kedua, ada aliran-aliran yang jarang terjadi. Contohnya, aliran uang dari pemerintah atau aliran pegawai kepada pesaing. Yang ketiga, aliran-aliran yang tidak pernah terjadi. Contohnya, uang tidak seharusnya mengalir ke pesaing, mesin tidak mengalir ke pemegang saham. Rantai pasokan atau supply chain merupakan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok ke perusahaan kemudian berakhir ke pelanggan. Lalu ada aliran sumber daya virtual, memastikan aliran sumber daya melalui rantai pasokan dikelola dengan tepat waktu dan efisien. Aktivitas-aktivitas dari manajemen rantai pasokan ada 9. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Kedua, membuat jadwal produksi. Ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Kelima, menerima persediaan dari pemasok. Keenam, mengelola persediaan. Ketujuh, melakukan produksi. Kedelapan, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir, melacak aliran sumber daya. Sistem elektronik merupakan setiap tindakan sumber daya dalam rantai pasokan akan dicatat dalam terminal komputer yang akan memperbarui sistem informasi perusahaan untuk menggambarkan lokasi terakhir sumber daya. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Rantai nilai Porter. Porter berpendapat bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi dan meningkatkan margin. Margin sendiri merupakan nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi dengan harga pokoknya. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Terdapat 3. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, ada keunggulan taktis, pengimplementasian
strategi perusahaan dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang ketiga, ada keunggulan operasional, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari di mana sistem informasi berinteraksi secara langsung dengan proses. Perusahaan multinasional merupakan sebuah perusahaan yang terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Pesaing global merupakan organisasi atau perusahaan di negara lain yang bersaing dengan perusahaan pada barang, pasar, dan negara yang sama. Terdapat dua tantangan dari pesaing global. Yang pertama, kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi, dan yang kedua adalah kebutuhan khusus untuk koordinasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System (GIS) diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Kendala-kendala dalam mengembangkan sistem informasi global terdapat 4. Yang pertama adalah kendala-kendala politis, yang kedua rintangan budaya dan komunikasi, yang ketiga masalah-masalah teknologi, dan yang keempat kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan sendiri merupakan seluruh proses dari mengakuisisi, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif hingga menghapus informasi pada waktu yang tepat. Terdapat 4 dimensi dari informasi. Yang pertama ada relevansi, yang berarti informasi memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang kedua ada akurasi, yang berarti informasi harus akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu, yang berarti informasi harus tersedia pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir ada kelengkapan. Informasi harus menyajikan sebuah gambaran lengkap mengenai masalah dan solusi. Sistem informasi warisan merupakan sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Kebanyakan dari sistem informasi warisan masih berupa cetakan kertas. Yang selanjutnya ada manajemen gambar. Foto-foto dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. CEO dan CTO, Chief Information Officer atau CEO dan Chief Technology Officer atau CTO merupakan manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Mereka menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, tetapi juga area-area operasi perusahaan lain. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Komite eksekutif dibentuk dan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi perusahaan. Mereka menentukan rencana bisnis kemudian memonitor pelaksanaannya. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran perusahaan akan tercapai. Rencana strategis untuk area bisnis. Rencana ini merinci bagaimana area-area tersebut akan mendukung perusahaan ketika berusaha untuk mencapai sasaran strateginya. Area bisnis ini harus saling bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategisnya, seperti yang ditujukan pada gambar di slide ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.